Jadi gini, besok hari ajari karya-karyanya, bertindak sopan santun, kemudian yang bagus dengan kamu. Siapapun yang datang, hargailah. Kalau orang dihargai, senang. Jangan dikasih apa-apa, dihargai aja senang. Nah itulah, ini pengalaman. Kamu orang Jawa tapi sopan santun kami yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan anak-anak kecil, untuk menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Jaga jarak minimal 1 meter. Hindari dari kerumunan massa. Pengunjung tempat wisata agar mematuhi peraturan pemerintah, diwajibkan agar dipanggil ke sini, kemudian mencuci tangan, bisa mengecek kamu, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan juga di dalam peraturan Bupati Tebo ini, bagi Bapak dan Ibu sebagai pengusaha agar mengindahkan peraturan Bupati ini, agar menyediakan tempat cuci tangan, dan juga sabun. Bagi tempat usaha yang tidak mengindahkan peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi, baik itu berupa denda maupun penutupan izin usaha. Nah, agar penyebaran COVID-19 ini cepat berakhir di bumi Kabupaten Tebo, bahkan di Indonesia pada umumnya. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pengunjung agar wajib memakai masker. Kalau tidak memakai masker, kamu capek lah, kamu dari tadi kamu nak ngerjain ini yang dari tugas. Bukan peraturan kamu. Ini orang mau nanya. Kamu tadi Setiap tempat usaha yang mengadakan kegiatan mengundang orang lain, jadi kami di sini berkewajiban untuk mengevaluasi pengalaman. Jadi saat ini yang kedua kali, apakah sudah diterapkan atau tidak? Jadi kami ini mohon ini ada pengunjung yang tidak pakai masker tadi, bukan penilaian. Jadi tadi sudah disebut. kamu ada direktur. Tapi tidak ada biar tidak ada kerumunan atau jaga jarak. Kan kita sampaikan juga tidak. Ada termometer, ada social distancing, kemudian harus pakai masker. Jadi kita sampaikan dari depan. Ini dari Bapak Bupati, dari Dispora. Bukan saya ngarang-ngarang, rapat dari Alinaya, Kolam Sangarakna. Disuruh meriksa ke sini. Jadi itu kami cuma monitoring. Ya. Jadi alat ukur suhu tubuh sudah ada, Pak? Sudah ada. Keluar biji. Gunakan ya, Pak ya. Gunakan. Ini kan tempat pegangannya ada. Iya. Menghargai, berikan waktu, berdaskan, jangan kemajak-ajak terus. Tanya siapa orangnya kan gitu. Terus baru diberikan bapak siapa
Pak Rino, kan baru Bapak tunjukkan saya harus ngomong ke siapa dan sekian banyak orang yang datang ke sini kan belum tahu harus ngomong sama siapa. Ya saya dengan saya kita pimpinan demokrasi. Iya kan gitu. Jawab Saya sampaikan Pak Apin sama Pak Rino kan. itulah. Nah iya kan itu. Kalau tadi langsung itu Jadi cepat, gini, kita besok langsung hari ajari karya-karyanya bertindak sopan santun, kemudian yang bagus dengan kamu. Siapapun yang datang hargailah. Kalau orang dihargai senang, jangan dikasih apa-apa, dihargai aja senang. Nah itulah. Ini pengalaman. Kamu orang Jawa tapi sopan santun kamu yang kurang. Kalau orang Jawa itu biasanya lebih etika sopan santun. Nah itu jangan anggap sepele. Kalau kami ingin Jaga luas bang, aturan. izin usaha apa bang bisa kami cek. Ada. Kamu nggak izin usaha? Iya iya. Itu jadi banyak sekarang. Gara-gara kamu. Nah, itu. Jangan memanjang-manjang ketika cari jalan. Saya bicara sama bapak ini kalau bapak. Usaha bukan mesti ditutup, ada izinnya. Masih himbauan. Tadi kan ancaman itu kan dikeluarkan. Sama-sama lah. Kita juga perang soal corona ini. Sama juga. Kita juga anti sama corona. Udah. Pasal 5 sih. Pasal 5. Ya, Mas, nanti kalau ada biasa itu masuk. Wajib. Nah, ini mana? Wajib. Dia termasuk wajib menggunakan masker. Pengunjung wajib menggunakan. Daripada ngoceh-ngoceh tiap hari. Tapi jangan kita tuh ngomong saya petugas. Saya pun tidak menginginkan lama-lama Iya. Tapi apa sudah lengkap dan ya monggo silakan. Ini berakyat. Ya, terus nggak betul kesehatan. Ini penting datang. Abang manajer sini. Itulah kasih tahu kalau ada tamu datang, layani bebas dan jalan. Ini kan dalam rangka kamu kan untuk mendapatkan salah protokol kesehatan. Terkait ada insiden tadi Bang, apakah langkah selanjutnya bisa dilakukan lagi? Kalau di sini kalau kayak gini harus melakukan lagi. Jadi kalau pengunjung gitu kan. Jadi tetap Jangan Pak, setelah raja kedua ini Bang, apakah langkah ada izin? kalau pada usaha kita mesti Iya, nanti di atas itu. Di kantor di atas itu. boleh siap Pak Adil bisa ya. Kita lakukan monitoring Bang, apakah ada istilahnya pertemuan tidak memakai masker atau tempat wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan Bang? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami cek ke tempat hiburan, yaitu kolam renang River ya, tempat wisata di jalan berapa? Jalan 12 Unit 1 Desa Perintis, Kecamatan Bojong, Kabupaten Bogor. Itu kami lihat secara umum itu sudah bagus, tapi masih ada kekurangannya, yaitu masalah untuk penyediaan alat pengukur suhu atau termogram itu belum tersedia. Kalau di tangan sabun alhamdulillah sudah. Namun ada juga pengunjung yang tadi ketemukan oleh kami sebanyak 20 orang belum memakai masker secara lengkap. Setelah hari ini monitoring Bang, apakah ada langkah selanjutnya Bang, kita melihat lagi kondisi selanjutnya Bang? Oh iya, itu sudah ada tindak lanjut daripada operasi ini supaya ini semua berlaku dengan baik-baiknya. Di Kabupaten Tebo ini diharapkan tidak ada lagi penurunan masalah COVID-19 ini. Jika selanjutnya tahap kedua masih seperti ini Bang, apakah ada pencabutan izin Bang? Oh, jadi jelas kami ada tindak tegas apabila memang 2 kali atau 3 kali ditemukan masih hal yang sama ataupun tidak mengindahkan aturan tentang Perbup Bupati Tebo 108/2020, kami akan mengenakan denda, yaitu sanksi yang berupa administratif maupun denda
berupa uang maupun sampai pencabutan tentang izin usaha. Ya, udah. Oke. Istilahnya ada yang mau disampaikan kepada pihak protokol kesehatan, penegak protokol kesehatan. Kalau ini investigasi, menurut saya tindakan investigasi ini berlebihan. Karena pengerahan banyak aparat, ada Satpol PP dan ada aparat kepolisian. Nah, kalau itu disebut investigasi, menurut saya tidak tepat. Karena ada pengerahan aparat. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Tindakan ini sangat berlebihan menurut saya kalau itu bentuknya investigasi. Sebelumnya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau secara teknis mungkin tidak ada problem, cuma memang seharusnya tadi dari pihak gugus tugas terlebih dahulu menemui kita selaku manajemen. Tidak seperti itu ya, layaknya investigasi, ada upaya preventif kepada kita dari pihak manajemen, sehingga tidak seperti tadi terlihat sangat tidak baik ya. Di jalan taman wisata kami banyak kendaraan, terus ada kerumunan orang yang katanya menegakkan protokol dan perda, tapi pada kenyataannya kan sangat bertolak belakang. Nah, menurut saya ini perlu menjadi catatan bagi petugas. Mungkin itu sekedar ini ya, masukan dari saya selaku pengusaha di bidang pariwisata. Kronologis ID Pak, bertanya Pak, sebelumnya apakah Bapak selaku pihak perusahaan mengetahui atau sudah tahu akan adanya Pergub 108? Pergub kita sudah dikasih tahu. Kemudian sudah dipelajari Pak atau dibaca setidak-tidaknya? Kenapa tidak diindahkan? Apanya yang tidak kita indahkan? Kalau aku masih ada yang tidak menggunakan masker dan alat cuci tangan di depan tidak ada. Di pintu depan selalu kita sampaikan kepada petugas dan untuk menyampaikan kepada pengunjung supaya menggunakan masker untuk masuk dan menerapkan protokol kesehatan di dalam tempat wisata kita. Di taman wisata kita sangat luas, orang bisa melakukan social distancing dengan sangat nyaman di sana. Kemudian kita menyediakan hand sanitizer. Terima kasih Pak.